Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam for People. Everything about Islam, Al-Quran dan Hadis. Dalam video kali ini, kita akan membicarakan tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab bergelar Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang sangat kuat sehingga ia amat disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Sebelum memeluk agama Islam, beliau dikenal sebagai orang yang gemar meminum minuman keras. Namun setelah menjadi muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah, Umar menanggapinya dengan amat antipati pada puncak kebenciannya. Umar mencoba membunuh Nabi, namun dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nu'aimin bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Mengetahui hal tersebut, Umar merasa marah dan kembali ke rumahnya dengan maksud menghukum adiknya. Sesampainya di rumah, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran surat At-Toha ayat 1-8. Umar menjadi semakin marah dan ingin memukul saudarinya. Umar kemudian meminta agar ia melihat bacaan saudarinya tersebut. Beliau merasa sangat takjub melihat isi Al-Quran dan merasa terenyuh ketika adiknya kembali membaca Al-Quran. Setelah itu, Umar menyatakan untuk memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat seluruh masyarakat Mekah terkejut dan merasa heran. Karena seorang yang terkenal memiliki watak yang sangat keras dan pernah membenci Nabi Muhammad SAW tersentuh hatinya melalui lantunan ayat suci Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasihatnya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Islam disebarkan ke Mesopotamia, Persia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Saat melakukan proses Islamisasi, ada dua negara yang terkenal amat kuat, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya berhasil ditaklukkan oleh kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, banyak dilakukan perubahan secara administratif terhadap daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintah agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638 Masehi, kekhalifahan Umar memperluas dan merenovasi Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi Madinah. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang hidup dalam kesederhanaan. Beliau tidak mengikuti gaya hidup yang glamor layaknya seorang penguasa di zaman itu. Pada tahun 17 Hijriah, yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriah. Perubahan yang lainnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab yaitu membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Membentuk Dewan Syura yang terdiri dari para sahabat, ulama untuk membantu mengambil keputusan. Membantu sistem keuangan dan perbendaharaan yang teratur dan transparan, termasuk mengeluarkan mata uang Islam pertama yaitu dinar dan dirham. Mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah,
harta milik negara untuk kesejahteraan umat. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi para pejabat, tentara, ulama, dan rakyat miskin. Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, kanal, bendungan, sumur, masjid, dan lain-lain. Menyusun hukum pidana perdata berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menegakkan keadilan bagi semua orang tanpa membedakan agama, ras, atau golongan. Umar bin Khattab meninggal pada tanggal 3 November 644 Masehi akibat ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'a al-Majusi yang memiliki dendam kepada Umar karena merasa tidak puas dengan perlakuan majikannya yang merupakan gubernur provinsi Fars. Lalu menyerang Umar ketika beliau sedang sholat subuh di Masjid Nabawi. Umar terluka parah di perutnya dan meninggal beberapa hari kemudian. Sebelum meninggal, Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk memilih khalifah berikutnya di antara mereka. Keenam sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talib bin Ubaidillah. Setelah bermusyawarah, mereka memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq di Masjid Nabawi. Beliau meninggalkan warisan berupa harta sebesar 50.000 dirham yang disumbangkan untuk umat Islam. Beliau juga meninggalkan nama harum dan terkenang sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.